Tahu nggak kira-kira? Indonesia merdeka tanggal 17. Manusia yang mengisi di Indonesia, orang-orang yang ada di Indonesia ini belum merdeka karena masih terjajah sampai sekarang. Orangnya sudah pergi, orangnya sudah kembali kepada negara-negaranya, tetapi masih ada bekasnya menempel di Indonesia. Apa itu? Doktrinan Belanda, Jepang masih nempel di Indonesia. Maka penjajahan yang telah berlalu ini jangan sampai menyisakan tingkah-tingkah yang tidak baik yang ditanamkan oleh orang-orang Belanda, orang-orang Jepang, yang oleh orang kita masih juga dipegang, tidak dibebaskan, dilepaskan. Tahukah apa itu? Sebagai seorang siswa telematika atau siswa-siswa yang lain di sekolah dimanapun berada, khususnya di telematika, jika telematika pengen ke depan lebih baik, dewan gurunya, semuanya, dan bahkan akan dilihat oleh yang lain, maka siswa-siswa telematika dan dewan gurunya, apa itu? Lepaskan, buang penyakit 3. 1. Penyakit kurang. 3. Penyakit kudis. Dan yang ketiga penyakit kutil. Apa itu kurang? Kurang itu adalah kurang rapi. Kerapian harus dijaga. Jadi kalau ada penyakit kurangnya lepaskan, diobati. Yang masih belentang-belentong berarti kurang rapi. Yang masih asal-asalan ini namanya kurang rapi. Pakai baju asal-asalan, boro-boro setrika, boro-boro rapi setrika, enggak apalagi setrika, asal jentik yang rapi, kemudian ditaruh di bawah kasur, pagi-pagi dipakai mending begitu. Dirapiin kerudungnya, pakaiannya, dan yang lainnya. Yang kedua, kudis, kurang disiplin. Jam 6.30 masih belum nyampe di telematika, berarti belum disiplin. Penyakit kudis harus diberantas. Kurang kudis. Yang terakhir kutil. Apa itu kutil? Kurang teliti. Pak pulpennya habis, Pak bukunya ketinggalan, Pak rambutnya belum disisir, lupa. Berarti kan lupa, itu berarti kan tidak teliti. Pak belum mandi. Ada yang belum mandi? Kalau yang belum mandi tahun, jangan mandi terus sampai bulan mulut. Nanti mandinya di buyut kurang sekalian. Di sumur buyut kurang pemayan biar laris. Enam telematika yang dirahmati Allah, rahasia 17 itu harus diungkap. Indonesia sudah merdeka, tapi bangsanya belum pada merdeka. Karena apa? Tahu nggak? Kita masih dijajah. Karena yang 3 masih yang tadi belum dijalankan. Kedisiplinan di dalam beribadah masih digiring-giring, masih disuruh berjamaah, masih disuruh sholat, masih dipaksa-paksakan, berarti belum disiplin.
Karena 17 punya makna. 17 itu adalah sehari semalam orang itu paling tidak 17 yaitu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 17? Karena sholat 5 waktu jumlahnya adalah 17 rakaat. Jika kalian subuh tadi belum melakukan sholat subuh, berarti jelas masih terjajah oleh apa? Siapa yang tahu? Setiap anak telematika yang susah menjalankan sholat, yang masih berat menjalankan sholat, berjamaah masih malas, berarti masih terjajah. Siapa yang menjajah kalian? Ada yang jawab? Siapa yang bisa? Siapa yang menjajah kalian jadi kamu kurang logis dan tutin? Siapa? Hah? Siapa? Kalau yang bisa jawab kasih 100.000. Ada yang bisa jawab 100.000, tidak tanggung-tanggung. Berarti gaji saya bulan ini untuk kamu. Ada yang bisa jawab? Siapa yang belajar? Siapa? Tidak ada yang bisa jawab. Iya, karena itu yang menjadikan kalian itu malas, terlambat, dan lain-lain. Termasuk bangunnya 6:30 baru bangun. Kau tahu saya. Dari batuk-batukku juga kelihatan. Ya. Kalau ada yang bangun 2:30, luar biasa. Mana orangnya yang 2:30 udah bangun? Saya Pak, yang bangun apanya? Bawahnya yang bangun. Yang bangun bawahnya. Bukan atas yang bangun. Bawahnya yang bangun. Laki-laki yang bangun bawahnya, perempuan yang bangun bawahnya, atasnya belum. Apanya yang bangun? Kebelet. Habis kebelet langsung kemana lagi? Habis ke WC kemana lagi? Hah? Malam jam 2:30 kebelet. Jadi yang bangun apanya? Bawahnya kan? Kemana itu? Ke WC. Habis dari WC? Kamar lagi, tidur lagi. Kayak cebok bulu kamu tuh. Lalu, ya, bener kan dong? Habis ke WC, langsung kamar tidur lagi. Berarti udah cebok aja. Cebok dulu, baru ya kalau tidur lagi gak apa-apa. Ya nggak? Ada yang dapat 100.000? Gak bisa. Itu berapa orang? Kalau 100.000 berapa orang ini? Berapa ribuan? Kalau 100.000? Kalau saya sendirian. Kalau kamu yang 100.000 dibagi berapa orang? 1000-an ada gak? Gope. Ya. Saya ke 100.000 cash dari saya untuk jawaban itu. Ayo, 100.000. Bingung ya? Makanya jadilah orang cerdas biar ketemu. Siapa yang menjajah kita seperti itu, terlambat, malas, dan lain-lain sebagainya? Jawabannya, penjajahnya adalah nafsu. Apa itu? Ya, pengen tidur lagi, nafsu. Pengen makan, nafsu. Pengen jalan-jalan, nafsu. Pengen nongkrong, nafsu. Pengen bedak, nafsu. Betul, termasuk pengen ya ketemu
kemauan, nafsu. Itu yang menjajah kita. Jadi malas bangun, pengennya tidur dulu. Paham kira-kira? Jadi yang menjajah adalah nafsu. Ya, pagi-pagi pengen sarapan, pengen minum. Alhamdulillahnya belum bangun tidur tuh kamu mata buka, apa yang dilakukan? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah Pak? Karena mata kita bisa buka. Kalau saja bangun tidur mata kita nggak bisa buka, gimana kira-kira? Gak bisa jalan. Sudah mata buka lupa gak ucapan alhamdulillah. Terus dari berbaring kamu bangun, bisa duduk, alhamdulillah enggak ya? Enggak juga. Sudah dua kamu belum ucap alhamdulillah. Sudah duduk kemudian bangun. Tiga lupa baca alhamdulillah. Kaki bergerak alhamdulillah. Bayangkan bisa bangun nggak bisa jalan, kira-kira gimana? Ya sudah, ya kamu itu akan kencing di situ. Betul kan? Bisa lari, alhamdulillah. Begitu buka pintu, tangannya nggak bisa megang pintu, kira-kira bagaimana? Tangannya begini, nggak bisa nekuk. Maka kita harus alhamdulillah. Maka kalau kita hitung dari perjalanan dari bangun tidur ke tempat WC berapa alhamdulillah yang dilupakan oleh kita. Jika kalian selalu setiap hari minimal 99 baca alhamdulillah, maka kalian akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari 99 baca alhamdulillah. Nih habis dari sini tuh bangun alhamdulillah, jalan alhamdulillah. Gak usah disebutkan, gak usah diucapkan, dia dalam hati kita. Begitu kalau pengen ya kamu hidupnya berkah barokah, cerdas, alhamdulillah gak pernah berhenti. Karena Allah selalu dipuji. Begitu maka penyakit kulit ya kudis kurang kutim hilang. Insya Allah nanti Pak saya pengen jam 2 bangun. Sebelum tidur minta kepada Allah, bukan ke atas. Kepala kita tundukkan ke bawah. Lihatlah ke hati kita. Allah bukan di sana, di sini. Tundukkan, ya Allah, saya pengen bangun jam 2. Jika saya tidak bangun, jatuhkan saya dari tempat tidur saya. Begitu. Insya Allah kalau kamu nggak bangun dijatuhkan oleh Allah. Karena jatuh kamu sadar, oh iya saya minta dijatuhkan. Jadi nggak harus kenceng-kenceng, nggak usah, dalam hati saja. Tundukkan, kemudian hati berkata, aku pengen bangun jam 2 malam. Amin. Buat apa Pak? Ya dari pertanyaan ini. Kok jam 2 udah bangun Pak? Tidurnya jam berapa Pak? Bener gak? Maka atur waktunya. Jam 10 sudah tidur, jam 2 sudah bangun. Kalau bisa jam 12 sudah bangun. Bukan jam 2, jam 00 sudah bangun. Jadi jam 10 tidur, jam 00 bangun. Berapa jam Pak tidurnya? Cukup 2 jam. Pak kurang Pak, masih ngantuk. Itu nafsu yang akan mengajari. Kalau nafsu sudah menguasai, akal terkuasai, maka rusaklah semuanya. Karena akal ini yang merayu ke dalam hati.
akal dirayu oleh nafsu. Semua orang pasti begitu. Tapi kalau sudah dijalankan, bukan kau yang menjalankan, tetapi Allah sendiri yang berjalankan, sebagaimana Rasulullah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jauhnya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa? Mungkin dari sini sampai Surabaya pun akan lebih jauh daripada itu. Tapi tidak waktu lama, semalam, bukan hanya dari sini ke sana, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, hanya semalam sudah kembali lagi. Berarti saking apanya? Saking cepatnya larinya. Berapa mil sudah tak terhitung. Kecepatan ini dibandingkan dengan mesin-mesin yang lain. Karena apa? Karena yang berjalankan bukan orang, tetapi Allah yang berjalankan, yang menghidupkan kita, yang membangunkan kita, yang menyengirkan kita, yang menghadirkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih terjajah, saya juga masih banyak pekerjaan di rumah yang harus dikerjakan. Pagi-pagi sudah lari ke sana, lari ke sini, juga lari ke sini. Kamu nggak mikirin yang lain. Saya pagi-pagi harus mikirin, harus ada duit. Kamu nggak mikirin, tinggal nadong. Maka ke depan penjajah itu harus diusir dari negeri kita, dari diri kita. Usir penjajah itu yang merusak kalian jadi malas, yang merusak kalian jadi nggak mau pagi-pagi berangkat. Usir dia, biar merdeka. Maka kalau sudah merdeka, apa yang didapatkan? Ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah. Jika penjajah nafsu terusir, maka apa? Masuklah, nikmatilah, rasakan jannati, kenikmatan surga dari Allah. Pagi-pagi air sudah datang. Saya nggak minta air, tapi ada yang memikirkan air. Amanah ini airnya disediakan. Padahal nggak minta saya. Karena tadi sudah diusir penjaganya, kemudian apa yang diucapkan dalam hati diwujudkan oleh Allah. Pagi-pagi karena jam 00 tadi sudah alhamdulillah. Pagi-pagi jam 6 saya masih di mushola, belum keluar, sudah ada yang mengetuk pintu, tuk. Assalamualaikum. Pertama sudah diberi doa oleh orang datang, didoakan oleh orang datang, semoga selamat. Begitu dibuka, waalaikumsalam, ada siapa? Ada orang bawa kresek. Apa yang ada di dalamnya? Dibuka, di dalamnya ada nasi uduk, ada ketoprak, ada soto, ada sambelnya, ada kerupuknya. Enak nggak ya? Masih di dalam musola sudah datang. Nggak harus nyari. Padahal istri saya udah lari cari nasi, tapi di rumah sudah yang ngetuk pintu. Di situ fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ketika orang itu sedang melakukan ibadah, sedang bertatap dengan Allah, dikasihlah apa?
jannati, surgaku, kenikmatanku apa? Ada soto, ada nasi uduk. Enak nggak kira-kira? Belum cari, belum minta, sudah dikasih. Maka bebaskan nafsu, maka dijamin oleh Allah apa yang kau minta dikabulkan oleh Allah, karena kutilnya dibuang, kuratnya dibuang, kudisnya dibuang. Tapi kalau yang tiga kurat kudis dipegang oleh kamu, maka telematika ke depan, Indonesia ke depan, bukan telematika, Indonesia ke depan hancur lebur, sebagaimana Palestina yang digempur. Kenapa? Karena timbulnya musuh bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita. Paham kira-kira? Yuk kita gempur diri kita supaya kita bebas, merdeka. Orang merdeka itu enak, tidak dijajah itu enak. Maka kita merdekakan dengan sama-sama. Yuk tundukkan mata kita, jangan terbelalak kemana-mana. Tundukkan ke hati kita, berkalam dengan Allah yang ada di dalam diri kita, yang kasih sayang yang berlimpah-limpah. Tundukkan sehingga Allah nanti akan membukakan mata hati kita dalam belajar, dalam setiap aktivitas. Kita jadi orang-orang yang berbahagia, sukses. Lillahi ta'ala al-Fatihah.